Halo pemirsa, jumpa lagi di acara spesial program Cokro TV bersama saya Nong Darol Mahmada. Sekarang ini kita berada di bulan April. Nah, bicara tentang bulan April, maka yang terbayang dalam ingatan kita tentu saja adalah sosok Raden Ajeng Kartini, pahlawan pejuang emansipasi perempuan di negeri kita. Meski kita sedang dalam kondisi yang sulit karena wabah corona, tentu saja kita tidak melupakan momen Hari Kartini ini. Kenapa kok bisa begitu? Supaya kita tetap berpikir positif dengan mengenang hal-hal yang baik. Karena dengan berpikir yang baik, maka imun kita akan terhindar dari virus corona. Pemirsa, banyak pemikiran Kartini yang bisa kita ulas. Bahkan setiap tahunnya, setiap bulan April, udah banyak dibahas yang bersumber dari korespondensinya dengan sahabatnya dari Belanda. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran keagamaan Kartini yang menurut saya sangat luar biasa di zamannya. Sangat langka menemukan karya yang mengupas khusus tentang pemikiran keagamaan Kartini. Yang paling bagus adalah buku T.H. Sumartana tentang agama dan iman menurut Kartini. Ketika saya membaca buku ini, saya merasa terwakili dan sangat terinspirasi dari pergolakan hidupnya yang ia ungkapkan lewat surat-suratnya. Tentang Tuhan, surga, takdir, dan bagaimana cara ia berislam. Di tengah kesepiannya dalam pingitan, pandangan-pandangan dia tentang tema-tema keagamaan itu begitu mendalam. Kartini melakoni dan memahami Islam tidak taken for granted. Baginya, berislam haruslah masuk akal dan sesuai dengan pemikiran. Ia mengakui kalau keislaman yang ia anut adalah semacam turunan dari nenek moyangnya. Pada umumnya orang beragama, ia juga tidak pernah diberikan kesempatan untuk memilih agama apa yang ia kehendaki. Sehingga doktrin dan ritual diwariskan begitu saja. Pergolakan Kartini tentang keislaman begitu dahsyat sehingga sesuatu yang menurutnya tak dia pahami, dia tinggalkan. Dia lebih mengedepankan hal-hal yang masuk akal, hal yang bersifat substantif dibanding formalitas, tapi tak dia mengerti. Kata Kartini, jadi kami putuskanlah untuk tidak berpuasa dan melakukan hal-hal lain yang dahulu kami kerjakan tanpa berpikir. Dan yang kami pikir sekarang ini tak dapat kami kerjakan. Gelap, kami merasa kegelapan. Tak seorang pun mau menerangkan kepada kami apa yang kami tidak mengerti. Demikian ia tulis tanggal 15 Agustus 1902 kepada E.C. Abendanon. Pemirsa, sikap keislaman seperti itu tak membuat Kartini meninggalkan agamanya. Bahkan proses pencarian ini semakin meneguhkan keyakinannya. Ia tetap menjadi Islam meski yang paling utama buat dia adalah kepercayaan terhadap Tuhan. Meski ia diperlakukan tidak adil karena posisinya sebagai perempuan, namun pandangan dia tentang Tuhan sangat positif. Kartini tak pernah menyalahkan Tuhan. Kartini melakoninya sebagai sebuah takdir yang harus ia jalani dengan positif. Bagi Kartini, takdir itu bukan fatalisme atau penyerahan diri, sehingga kehilangan kepercayaan diri, hanya pasrah dan menerima kondisi ini. Takdir menurutnya bisa mewujud menjadi suatu upaya dan usaha terus-menerus tentang tugas yang diberikan Tuhan untuk meningkatkan diri dan melakukan hal yang terbaik. Ia terus-menerus berproses dan mencari. Makanya tak heran, meski dia dikungkung, namun pemikiran-pemikiran cerdas tetap keluar deras melalui tulisan-tulisannya. Lewat pemahaman seperti ini, saya melihat Tuhan di mata Kartini adalah kebajikan. Tuhan hidup dan hadir dalam hati dan jiwa manusia. Seperti yang diulas dengan bagus oleh Pramudia Anantatur dalam bukunya Panggil Aku Kartini Saja, pandangan Kartini tentang Tuhan lebih banyak bersifat realistik dibanding metafisik. Kata Kartini,
Tuhan kami adalah nurani, neraka dan sorga kami adalah nurani kami. Dengan melakukan kejahatan, nurani kamilah yang menghukum kami. Dengan melakukan kebajikan, nurani kami pulalah yang memberi kurnia. Pemirsa, saya sepenuhnya setuju dengan pandangan Kartini. Buat saya, surga dan neraka ada di dunia, di diri kita. Mencipta surga di dunia, kita mendapat motivasi yang luar biasa menjalani hidup ini sesulit apapun, seperti hidup yang dialami Kartini. Seperti kehidupan kita saat ini, kalau kita anggap ini adalah masa sulit. Meski Kartini hidup di era feodalisme Jawa yang sangat kuat, yang mengagungkan superioritas laki-laki, yang tak memberi tempat dan kebebasan untuk perempuan, tapi ia masih bisa mencipta pemikiran-pemikiran cerdas yang tak akan pernah tuntas dikupas panjang masa. Kita tahu di dunia nyata mungkin hidup Kartini bagai neraka. Dipingit, tak bisa sekolah, dipoligami, tak ada kebebasan. Namun di dunia ide dan cita-cita, Kartini telah menemukan surganya. Begitu juga dengan kita saat ini. Meski kita sekarang di rumah saja karena untuk memutus peredaran virus corona, tapi kita bisa melakukan banyak hal yang positif dan produktif, khususnya kegiatan bersama keluarga. Nikmatilah momen saat-saat sekarang ini. Demikian sedikit pembahasan saya tentang pemikiran Kartini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan kebersihan, tetap di rumah saja, istirahat yang cukup, tetap produktif dan kreatif, dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker, cuci tangan yang bersih, dan jaga jarak. Semoga wabah corona ini cepat kita lewati. Sekian dari saya, Nong Darul Mahmada. Terima kasih.